Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tricahyo Kusumo dengan NIM 13123000167. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Oke, saya langsung masuk pada materi. Yang pertama, pengertian hukum pidana. Pengertian hukum pidana secara umum adalah hukum yang mengatur perbuatan tentang kejahatan dan pelanggaran, dan bila mana perbuatan tersebut dilanggar akan dikenai sanksi. Dan ada pula juga yang beberapa ahli berpendapat, menurut Pompe, hukum pidana adalah keseluruhan aturan yang mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Nah, itulah pengertian-pengertian hukum pidana baik secara umum dan menurut beberapa ahli. Selanjutnya ada yang namanya sifat hukum pidana. Yang pertama, sifat hukum pidana bersifat publik atau umum. Yang kedua, kedudukannya tidak sejajar. Yang ketiga, mempertahankan kepentingan negara. Artinya, sifat hukum pidana publik itu bila mana ada suatu tindak pidana yang dirugikan itu tidak hanya individu, melainkan masyarakat umum keseluruhannya. Oleh karena itu, negara ikut mengamankan secara langsung untuk demi ketertiban dan keamanan masyarakat. Contohnya, kasus pembunuhan. Nah, bila mana ada kasus pembunuhan ini dan orang yang melakukan pembunuhan itu atau pelaku dinyatakan benar-benar melakukan pembunuhan, maka polisi akan langsung memproses tindak pidana pembunuhan tersebut. Nah, polisi inilah yang selaku mewakili negara untuk menegakkan hukum tindak pidana pembunuhan. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat orang yang dikenai pidana. Nah, syarat-syarat inilah yang harus dipenuhi. Yang pertama, memenuhi unsurnya. Yang kedua, tidak mengalami gila. Yang ketiga, dilihat dari hak subjektif. Artinya, orang dikenai pidana harus memenuhi unsurnya terlebih dahulu. Contohnya, kasus pencurian. Barang siapa yang mengambil barang milik orang lain, walaupun sebagian atau keseluruhan. Nah, inilah yang dinamakan unsurnya, unsur kepemilikan. Ada unsur untuk memiliki barang milik orang lain, walaupun itu sebagian dan keseluruhan. Itulah yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan tindak pidana, syarat-syaratnya. Nah, selanjutnya ada fungsi pidana. Fungsi pidana ini ada 3. Yang pertama, fungsi ideal atau ultimatum remedium. Yang kedua, fungsi subsidiaritas atau yang nama lainnya hati-hati. Yang ketiga, stigma negatif. Nah, yang pertama itu ada yang namanya fungsi ideas. Fungsi ideas ini artinya bila mana ada suatu konflik atau perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan cara apapun. Nah, hukum pidana inilah yang menyelesaikan perkara tersebut. Ibaratnya itu hukum pidana itu dibuat jalan terakhir untuk menyelesaikan sebuah perkara. Itu fungsi pidana. Nah, selanjutnya ada tujuan hukum pidana. Yang pertama, ada yang namanya aliran klasik. Aliran klasik inilah yang mengacu pada pembalasan atau kepada menitik beratkan pada sanksinya dari tindak pidana tersebut. Yang kedua ada aliran modern. Aliran modern ini dilihat dari kondisional oleh pelaku.
Jadi entah dari aspek psikologis, dari aspek sosial, itu dilihat dari kondisi si pelaku dulu. Yang ketiga ada aliran neoklasik. Aliran neoklasik ini gabungan dari aliran klasik dan aliran modern. Jadi aliran ini mempertimbangkan terlebih dahulu, tidak langsung mengacu pada sanksinya atau pembalasan dari yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, dan melihat si pelaku kondisinya kayak gimana, entah itu gila atau sedang kepepet atau gimana lah. Aliran inilah yang mempertimbangkan terlebih dahulu baru memutus sanksinya atau menjatuhkan sanksi untuk si pelaku kejahatan atau tindak pidana. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hukum pidana. Yang pertama ada hukum pidana materil. Hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan perbuatan hukum pidana. Perbuatan apa yang dapat dihukum dan serta jatuhan sanksi apa yang harus dijatuhkan. Itu hukum pidana materil. Yang kedua, hukum pidana formil atau juga disebut juga hukum acara pidana. Nah, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur sebagaimana untuk mempertahankan hukum pidana materil. Artinya, hukum pidana formil ini mengatur semua untuk proses penangkapan tindak pidana, terus untuk proses hukum pidana ini dapat ditangkap dan proses penangkapannya gimana. Nah, itu semua diatur di dalam hukum pidana formil. Nah, cara untuk menegakkan hukum pidana materil semua diatur di hukum acara pidana formil. Entah itu cara penangkapannya, cara memproses hukumnya di pengadilannya, itu ada di hukum pidana formil. Cara penyidik, menyidik, menyelidik, itu ada aturan-aturan tersendiri, baik polisi dan jaksa. Yang ketiga, hukum pidana umum. Hukum pidana umum ini adalah hukum yang berlaku untuk setiap orang. Contohnya KUHP, undang-undang, itu hukum pidana umum yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana atau undang-undang. Yang keempat, hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus ini memuat aturan-aturan khusus dan menyimpang dari aturan-aturan pidana umum. Artinya, kenapa kok pidana khusus ini menyimpang aturan-aturan pidana umum ini? Karena pidana khusus ini mempunyai entitas tersendiri, maka dia boleh dinamakan pidana khusus atau menyimpang pidana umum. Karena ada yang namanya istilah atau asas, lex specialis derogat lex generalis. Aturan-aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Jadi pidana khusus ini lebih mengutamakan yang bersifat khusus daripada yang bersifat umum. Berdasarkan tempat berlakunya, pidana umum ini adalah dibentuknya oleh undang-undang pusat dan dilakukan oleh seluruh bangsa. Dan ada juga pidana lokal yang dibentuknya oleh
daerah tertentu yang bersangkutan. Sekian dari saya, itulah penjelasan saya tentang hukum pidana. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat dan kalian juga bisa mencari sumber-sumber lain untuk tentang hukum pidana tersebut, entah itu dari literatur atau sumber-sumber lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.